Kisah Nabi Khidir, seorang nabi yang namanya tidak dicantumkan dalam Al-Quran, memiliki daya tarik yang sangat menarik dalam literatur Islam. Ia merupakan sosok misterius yang sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa ajaib dan luar biasa. Beberapa bagian menarik dari kisahnya, termasuk saat ia dijual, terlibat dalam peristiwa yang menciptakan kontroversi, mengubah apa yang ia injak menjadi hijau, dan peristiwa tragis pembunuhan istrinya. Pada suatu hari yang cerah di tengah pasar Bani Israel, Nabi Khidir berjalan dengan langkah yang penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Namun, di tengah pasar yang ramai, Khidir bertemu dengan seorang pengemis yang dengan lembut memintanya, "Minta sedekahnya wahai Tuan, semoga Allah memberkatimu." Nabi Khidir, yang selalu dipenuhi oleh kebijaksanaan dan kasih sayang terhadap sesama, menjawab dengan tulus, "Demi Allah, sayangnya aku tak memiliki apapun yang bisa aku berikan padamu." Namun, pengemis tersebut tak berputus asa, lalu berkata, "Aku berharap kepada Tuan. Demi Allah, aku melihat tanda-tanda kebaikan di wajah Tuan, dan aku mengharapkan berkah dari Tuan." Ketika pengemis terus merayu dengan lembut, Nabi Khidir menjawab dengan tegas, "Maafkan aku tidak memiliki apa-apa yang bisa aku berikan kepadamu, kecuali jika engkau membawaku dan menjual diriku." Pengemis terkejut dan bertanya, "Apakah engkau serius?" Dengan tekad yang mantap, Nabi Khidir menjawab, "Iya benar, sesuai dengan perkataanku tadi. Jika engkau terus meminta dengan menyebut nama Tuhan yang mulia, maka aku merasa enggan untuk menolaknya. Jual saja aku ini." Dengan perjanjian yang tidak biasa, pengemis tersebut menawarkan Nabi Khidir kepada para pedagang di pasar, sebagai seorang budak dengan harga 400 dirham. Dan demikianlah dimulai kisah menarik tentang Nabi Khidir, seorang nabi yang selalu penuh dengan misteri dan tindakan yang tak terduga. Nabi Khidir, yang kini telah menjadi budak, tinggal bersama majikan barunya. Namun, dalam jangka waktu yang cukup lama, sang majikan tidak memberikan tugas apapun kepada Nabi Khidir. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam pikiran Nabi Khidir. Dengan penuh kerendahan hati, akhirnya Nabi Khidir bertanya kepada majikannya, "Mengapa engkau tidak memberiku pekerjaan, padahal engkau membeliku dengan harapan mengambil manfaat dari diriku?" Sang majikan, yang merasa enggan membebani Nabi Khidir yang sudah lanjut usia, menjawab, "Aku merasa enggan, aku tidak ingin memberatkanmu." Nabi Khidir dengan lembut dan penuh semangat menjawab, "Jangan khawatir, tidak ada yang berat bagiku." Majikan akhirnya memberikan perintah pertama kepada Nabi Khidir, yaitu untuk memindahkan batu-batu ini. Sang majikan pergi untuk menyelesaikan urusan lain, dan ketika ia kembali, ia sangat terkejut. Dalam waktu kurang dari 1 jam, batu-batu yang sebelumnya begitu berat, telah berpindah dari tempatnya. Seharusnya memindahkan batu-batu tersebut memerlukan tenaga puluhan orang. Sang majikan tidak bisa menyembunyikan kagumnya dan memuji budak barunya itu. Majikan itu memuji Nabi Khidir dengan kata-kata, "Sungguh, engkau adalah seorang budak yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingimu dalam hal kekuatan dan ketekunan." Di hari yang berbeda, sang majikan berencana untuk pergi. Dia meminta Nabi Khidir untuk menjaga rumahnya selama dia tidak ada. Selain itu, sang majikan memberikan perintah lain kepada Nabi Khidir, yaitu untuk menyelesaikan pembangunan sebuah struktur. Dengan tekad dan ketekunan yang selalu menjadi ciri khasnya, Nabi Khidir menerima tugas ini dengan senang hati. Sang majikan pergi, dan Nabi Khidir mulai bekerja tanpa henti. Bangunan mulai muncul dari tanah dengan cepat, seolah-olah didorong oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika sang majikan kembali, ia sangat terkejut melihat betapa cepatnya bangunan tersebut selesai. Ia hampir tidak bisa mempercayai mata yang dilihatnya. Dengan rasa ingin tahu yang besar, sang majikan bertanya, "Bagaimana mungkin pekerjaan ini bisa selesai begitu cepat, dan siapa sebenarnya Anda?" Akhirnya Nabi Khidir menjelaskan, "Sebenarnya, saya adalah Nabiullah Khidir. Pada suatu hari, ada seorang yang meminta sedekah kepada saya, namun saya tidak memiliki apapun untuk memberikannya. Oleh karena itu, saya membolehkannya menjual saya sebagai budak." Ia melanjutkan, "Seseorang yang diminta dengan menyebut nama Allah dan kemudian menolak memberi, akan menghadapi konsekuensi yang berat pada hari kiamat. Tanpa kulit dan daging menutupi tubuhnya, dan dia hanya tinggal seonggok tulang belulang." Sang majikan terkejut mendengar pengakuan Nabi Khidir, dan meminta maaf atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia bahkan menawarkan harta atau pembebasan Nabi Khidir sebagai gantinya. Namun dengan rendah hati, Nabi Khidir menjawab, "Bebaskanlah aku saja wahai hamba Allah." Dengan itu, Nabi Khidir dibebaskan dari perbudakan, dan kembali menjadi orang yang merdeka sebagaimana mestinya. Setelah dibebaskan dari perbudakan, Nabi Khidir terus memperlihatkan keajaiban dan kekuatan luar biasanya. Rasulullah sendiri pernah meriwayatkan kisah Nabi Khidir dalam hadis sahih. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ia dinamai Khidir, karena ia pernah duduk di atas rerumputan yang kering, lalu seketika ia bergerak tumbuh menjadi hijau." Nama Khidir sendiri memiliki arti hijau dalam bahasa Arab, dan itulah sebabnya dia dikenal sebagai Khidir.
Selain kisah-kisah yang telah diceritakan sebelumnya, ada juga legenda yang menyebutkan peran Nabi Khidir dalam peristiwa-peristiwa dalam keluarganya. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanad dari As-Sudi, bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas adalah dua bersaudara, dan ayah mereka adalah seorang raja yang berkuasa. Suatu ketika, Nabi Ilyas berbicara kepada ayahnya, "Wahai ayah, saudaraku Khidir tidak memiliki keinginan untuk mewarisi tahta kerajaan. Kalau memungkinkan, nikahkan saja dia dengan seorang wanita, agar dia memiliki seorang anak, dan anak itu yang nantinya akan menggantikan ayahnya di tahta kerajaan." Sang raja menerima saran tersebut dan mencarikan seorang wanita cantik untuk dinikahkan dengan Nabi Khidir. Setelah pernikahan, Nabi Khidir memberikan pilihan kepada istrinya, "Sebenarnya, aku tidak membutuhkan seorang wanita di sisiku. Maka, aku akan memberikanmu pilihan. Apakah kamu ingin aku menceraikanmu, atau kamu ingin tetap tinggal bersamaku untuk beribadah kepada Allah? Tetapi, kamu harus menjaga rahasia ini." Istri Nabi Khidir memilih untuk tetap tinggal bersamanya dan beribadah kepada Allah. Namun, setelah setahun berlalu, mereka masih belum memiliki anak. Sang raja, ayah mereka, memanggil istri Nabi Khidir dan bertanya, "Mengapa kalian belum memiliki anak?" Istri Nabi Khidir menjawab, "Anak adalah karunia dari Allah. Jika Allah menghendaki, kami akan memiliki anak, tetapi jika tidak, kami akan tetap bersabar." Mendengar jawaban tersebut, sang raja menyuruh Nabi Khidir untuk menceraikan istri pertamanya. Namun, sang raja tidak menyerah. Ia mencarikan seorang janda yang sudah memiliki anak, untuk dinikahkan dengan Nabi Khidir. Setelah pernikahan, Nabi Khidir mengajukan pertanyaan yang sama kepada istri keduanya. Wanita itu pun dengan tulus memilih untuk tetap tinggal bersama Nabi Khidir. Namun, seperti sebelumnya, setelah 1 tahun pernikahan, mereka tetap tidak memiliki anak. Sang raja segera memanggil istri kedua Nabi Khidir, dan menanyakan mengapa mereka belum memiliki anak. Istri kedua Nabi Khidir menjawab dengan terus terang, "Anakmu ini tidak membutuhkan wanita dan tidak mau menggauliku." Mendengar jawaban ini, sang raja marah dan ingin meminta penjelasan dari Nabi Khidir. Namun, Nabi Khidir telah meninggalkan istana, sebelum sang raja dapat mengkonfirmasi penjelasan tersebut. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir telah membunuh istri keduanya, karena mencoba mengungkap rahasianya. Akibat tindakan ini, Nabi Khidir merasa perlu melarikan diri untuk menjaga rahasianya. Penting untuk diingat, bahwa kisah ini memiliki sifat yang lebih mengarah pada mitos daripada historis, dan kisahnya bisa saja bervariasi. Yang pasti, kisah Nabi Khidir yang lebih dikenal adalah kisah tentang kebaikan, kebijaksanaan, dan mukjizat-mukjizatnya, dan inilah yang sering diutamakan dalam pengajaran dan pengembangan pemahaman tentang sosok Nabi Khidir dalam agama Islam.